Cara dapetin 10.000 followers pertama di Instagram dalam waktu 1 bulan. Pernah nggak kalian bingung udah ngonten 6 bulan, 1 tahun, tapi followers stuck segitu-segitu aja, nggak naik-naik? Di video beberapa bulan lalu, gue udah pernah bikin cara naikin 1.000 followers dalam waktu 14 hari. Kali ini gue akan ajarin ke kalian gimana dapetin 10.000 followers dalam 1 bulan aja. Dan ini udah dipraktiin sama anak-anak akademi kreator dan berhasil. Kenapa gue bikin video ini? Karena banyak keresahan-keresahan dari followers-followers gue yang selalu nanya kenapa anak-anak akademi kreator bisa dapetin followers sebegitu cepat. 10.000 followers dalam waktu 1 bulan cepet banget dan gampang banget. Bahkan bisa tembus 100k followers dalam waktu 3 bulan, dan ini nggak cuma 1 orang doang, lebih dari 10. So, daripada banyak bacot, langsung aja gue kasih tahu rahasia dapur gue biar lo bisa dapetin 10.000 followers dalam waktu 1 bulan aja. Untuk lo bisa naikin followers, yang pertama lo harus pikirin adalah nama akun. Gimana sih cara membuat nama atau username account social media yang bikin orang-orang tuh pengen follow? Yang pertama, kalian kalau mau bikin akun itu nggak bisa kalian asal-asalan aja. Nggak bisa kalian pakai istilah-istilah, nama-nama panggilan kalian yang cuman kalian sama tongkrongan kalian doang yang ngerti. Saat kalian jadi content creator, kalian itu udah ke publik. Jadi makanya karena udah ke publik, kalian nggak bisa mikirin cuman diri kalian sendiri doang sama tongkrongan kalian juga. Kalian harus mikirin bagaimana publik merespon saat kalian itu membuat sebuah username atau menuliskan nama dari akun sosial media kalian. Kalau nggak menarik, mereka nggak akan mau follow. Dan bikin username atau akun itu tidak sembarangan, ada tekniknya. Ini gue kasih tahu. Apapun nama username, kalian tuh harus hindari titik sama underscore. Ditambah lagi, kurangin juga ganti huruf jadi angka. Contohnya nama lu Hari gitu, H4R1 gitu, ya jangan gitu. Logikanya gini, terutama untuk underscore dan titik ya. Kalau misalnya kalian mau cari username seseorang di sosial media, untuk kalian ngetik titik atau underscore aja, kalian butuh effort untuk cari underscore sama titiknya. Karena kan kita nge-type biasanya ya huruf alfabet aja. Bikin nama akun itu yang mudah dihafal, mudah diucapkan, sama mudah diketik. Contohnya kayak muda cuma sekali. Nah itu kan enak, muda cuma sekali, masih diingat. Atau Aldio Ogut, dilafal pun mudah. Tujuannya bikin nama lo gampang dilafal, gampang diketik, gampang dihafal adalah saat konten lo nanti masuk explore di Instagram, maka dengan mudah orang itu akan langsung hafal nama lo tanpa harus berpikir keras. Dan pada saat mereka mencari nama akun lo di kemudian harinya, karena video yang viral tersebut, akhirnya mereka gampang tulis nama lo. Jadi username aja ngebantu orang untuk bisa cari nama lo dan mereka untuk follow. Jangan sepelekan dan jangan sembarangan bikin username, karena ini fatal banget. Selanjutnya yang kedua, gimana cara kita nulis bio di Instagram biar menarik banyak orang mau follow dan nonton konten kita. Setelah kalian urusin username kalian biar lebih gampang dicari dan dihafal dan dilafal, selanjutnya kalian harus nulis di bio kalian itu hal-hal yang penting aja. Kebanyakan orang nulisnya kayak CEO of apa, CEO of apa, padahal bisnisnya belum dikenal orang. Nggak penting. Tujuan lu bikin bio itu ngasih tahu kepada orang-orang apa yang akan lu dapatkan kalau lu follow gua dan nontonin konten-konten gua. Walaupun kalian ngasih tahu apa yang akan kalian dapatkan dari sosial media gua, di bio tersebut itu bukan berarti lu ngomongin kayak membantu atau ngajarin dan lain-lain. Enggak. Yang penting orang tuh pas baca nangkep. Kali ini gua akan bocorin gimana cara kalian optimasi bio yang menarik, ringkas, dan tepat sasaran. Selalu ingat, di bio Instagram kalian itu ada beberapa baris dan kita akan bedah satu-satu barisannya. Baris pertama itu wajib kalian kasih tahu apa yang kalian kasih ke orang yang follow nanti. Simpelnya, orang-orang seperti apa sih yang mau kalian bantu? Contohnya, bantu kalian paham properti, bantu kalian investasi di kripto, bantu kalian dapetin 10 juta pertama dari sosmed, bantu kalian jadi content creator, bantu kalian naikin followers. Pertanyaannya, kenapa di bio Instagram gue nggak tulis membantu orang jadi content creator, tapi bio saat ini gue tulisnya adalah create content, build personal branding, dan monetize. Kenapa alasannya nggak bilangin bantuin kreator bla 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 bla? Karena gue udah bangun personal branding untuk ngajarin content creator itu dari tahun 2020. Sekarang udah 2024 mau ke 2025. Ya mostly orang bakalan tahu. Jadi nggak wajib lo tulisnya membantu atau bikin ini, bikin itu, nggak wajib. Cuman itu adalah salah satu baris atau tatanan kata yang mudah untuk pemula seperti kalian untuk bikin bio yang menarik. Di baris pertama ini sangat crucial banget. Kalian harus singkat, padat, dan jelas ngasih apa ke mereka. Karena ini yang membuat orang-orang mau follow kalian. Dan selalu ingat, barisan pertama ini adalah barisan yang tidak ke-hide waktu orang ngecek profil kalian. Kalau misalnya dilihat di Instagram kan biasanya suka diklik more. Nggak satu baris memang, tapi 1,5 sampai 2 baris pertama itu paling penting. Selanjutnya baris kedua ini biasanya yang ke-hide. Baris kedua ini kalian bisa tambah-tambahin beberapa icon. Pakai icon simpelnya biar orang itu gampang tahu poin-poin apa aja yang kalian bahas. Contohnya kalian bisa tulis share tips and tricks social media, tips seputar fitness dan kesehatan. Itu di bullet point number 1. Nah, baru di bullet point selanjutnya, baris ketiganya, kalian bisa social proof. Social proof itu maksudnya apa? Social proof itu maksudnya adalah nunjukin bahwa kalian memang expert di situ dan kalian punya pengetahuan tersebut sehingga orang-orang bisa follow kalian dan bisa percaya sama kalian. Contohnya, 10 tahun di bidang fitness, sudah membantu 1000 akun growing followersnya dari 0 sampai 100k. Sudah membantu emak-emak bisa mandiri dan bisa bantu suami dari jualan online. Nah, baris keempat, ini adalah call to action. Call to action maksudnya gimana? Di Instagram itu kan ada yang namanya link di bio. Walaupun sekarang udah nggak zaman lagi kita nyuruh orang dari konten klik
klik link di bio, tapi tetap masih penting karena siapa tahu ada aja orang yang tetap klik. Nah, di baris terakhir ini kalian harus ngasih tahu kalau klik link ini kalian akan dapetin apa. Itulah yang disebut namanya call to action, CTA. Jadi bikin orang tuh mau ngeklik. Contohnya, ebook gratis untuk kalian mulai diet, modul gratis untuk kalian bikin konten. Terus kasih emoticon jari boleh. Yang ketiga, biar lu bisa naikin followers, lu harus posting setiap hari. Banyak di luar sana orang yang bilang quality over quantity, tai kucing. Bacot itu sumpah. Terus nanti ada yang bilang, "Bang, tapi Agung Hapsah ngepostnya beberapa bulan sekali doang tapi langsung bisa viral." Ya itu Agung Hapsah, bukan antum, bukan elu, bukan gue juga. Kata siapa? Algoritma sekarang itu lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. No, lu harus ada di tengah-tengahnya. Kualitinya dapat, kuantitasnya juga dapat. Bukan kalau lu ngelihat banyak banget orang yang bisa bikin video bagus banget, sinematik banget, ngepostnya jarang-jarang, akunnya segitu-segitu aja. Tuh nggak Pak Editor? Ada videografer gue lagi pakai headphone monitoring suara gue, jadi gue tanya ke dia kan. Dia pernah kayak gitu soalnya. Jadi statement orang-orang yang bilang algoritma sekarang lebih mementingkan kualitas dibandingin kuantitas, itu sesat menurut gue. Karena kita di game sosial media itu game statistik. Kenapa gue bilang game statistik? Sekarang gue tanya, siapa sih yang bisa tahu pada saat mau upload konten, terus lu tahu bahwa persisnya itu konten bakalan viral? Fuck no bro, gak ada yang tahu. Gue juga gak tahu. Kalian cuma bisa ngira-ngira dan menghitung potensial view dari konten-konten kalian sebelumnya. Oh, konten-konten kalian sebelumnya tuh punya average atau rata-rata views itu sekitar 50-70k. Berarti kemungkinan besar konten yang akan di-upload sama kalian selanjutnya dapetin 50-70k juga. Tapi nggak tahu apakah ini bakalan bisa viral atau enggak. Makanya ini semua game of statistik. Semakin banyak samplingnya, lu akan semakin punya potensi untuk viralnya lebih tinggi dibandingin orang yang punya sampling konten yang sedikit. Lu posting 30 konten dalam 1 bulan versus orang yang postingnya cuma 3 konten dalam 1 bulan. Lu punya probabilitas atau kesempatan atau potensi konten itu bakal bisa viral lebih besar daripada orang yang cuma posting 3 kali 1 bulan. Dari logika dasar ini, makanya gue bilang teori yang bilang bahwa konten itu harus yang quality karena ribut sama algoritma dibandingkan quantity, itu sesat. Kalian kalau jadi yang punya sosial media, yang punya Instagram, pasti pengennya konten kreatornya nge-post setiap hari. Cara posting setiap hari itu nggak perlu lu harus syuting setiap hari atau bikin konten setiap hari. Caranya adalah dengan lu latihan stok konten. Coba di hari kalian syuting atau bikin konten, kalian stok buat 5 hari atau 7 hari atau 14 hari. Jadi game of social media itu adalah hukum probabilitas, mainin statistik, bukannya lu gaya-gayaan bikin konten yang bagus banget, enggak. Jadi jangan sampai percaya lagi dengan mitos-mitos yang nggak jelas di mana dibilang bahwa algoritma itu lebih ngeboost yang quality dibandingin quantity. No, hell no. Yang keempat ini penting banget, cara kalian tetap naikin followers banyak walaupun algoritma berubah-ubah. Jawabannya cuma satu, audience centric. Audience centric itu adalah lawan dari egocentrik. Kalau kalian bikin konten kalian itu mikirinnya adalah, oh saya sukanya ini, passion saya itu, saya sukanya adalah nongkrong bikin vlog sebat sama teman saya, ngobrolin orang-orang lain, ngobrolin tentang tawuran atau apapun itu. Kalau kayak gitu kalian gak bakal dapetin followers. Kalian bikin konten itu untuk followers, untuk audience, bukan untuk kalian. Gue tahun 2018 sampai sekarang gue berkonten-konten ria. Gue apakah bikin konten yang gue suka? No, gue bikin konten yang kalian butuhkan. Itu namanya audience centric. Jadi awal gue nemuin audience centric ini, konsepnya adalah di tahun 2018 gue tuh bikin YouTube pertama kali. Gue habis bangkrut dari jualan ayam bakar. Gue bikin konten bagus banget. Gue bikin konten yang bisa ngerubah air dari warna biru menjadi warna hijau. Anjing gila. Gue lulusan manajemen S2 Master Business Administration, belajar ngedit pakai Adobe Premiere Pro. Zaman dulu jangan dipikirin kayak sekarang banyak kelas online, YouTube-nya banyak banget yang bikin. Aduh dikit banget. Yang dimana lu harus belajarnya itu dari luar, YouTube luar. Namanya YouTuber pertama kali bikin konten ya pasti mikirnya gimana cara editingnya yang bagus. Yang gue pikirin itu. Tapi gue bikin konten yang editingnya super beautiful semampu gue, sampai gue nambah-nambah alat. Goblok banget ini kalau inget-inget. Tiba-tiba yang kontennya viral, yang gue bikinnya nggak niat. Gue yakin banget kalian sering bikin konten gak niat malah rame kontennya. Kirain kalian kontennya niat, yang nonton paling uak kalian, teteh, tante, om, paman, tulang dan lain-lain. Pas yang nggak serius viral. Lo pernah gitu kan lo? Ngaku lo sama gue. Tolol. Jadi di tahun 2018 itu gue bikin konten yang niat banget, itu cuma dapat 25.000 views sampai sekarang. Udah 5 tahun, 6 tahun. Sementara yang gue bikin yang gak niat itu 1,8 juta views. Apa bedanya? Bedanya adalah konten yang gue bikinnya niat banget itu egocentrik. Sementara konten yang gue bikinnya itu gak niat, itu audience centric. Walaupun dengan cahaya seadanya, editan seadanya. Artinya apa? Konten yang gue bikin niat buat audience, fuck you, gak ada untungnya buat gue. Sementara konten yang gak niat, gue bikin tentang 6 pertanyaan jebakan interview HRD. Orang
pada butuh. Makanya orang nonton dan dapetin views besar. Semenjak itulah gue sadar bahwa bikin konten itu bukan tergantung dari algoritmanya mau berubah seperti apa, editingnya bagus, setupnya bagus, kameranya mahal kayak kamera yang di depan ini nih, 10 bit, 10 bit ya, muka kita ganteng, terus abis itu kita bikinnya teal and orange editannya. Fuck no, semuanya enggak. Itu standar minimum aja, yang penting gak buruk-buruk amat, gak jelek-jelek amat. Yang penting adalah audience centric. Ingat itu, audience centric. Lu bikin konten untuk orang lain, untuk melayani orang lain, bukan untuk diri lo. Yang kelima adalah mirroring all platform. Cara syuting konten sekali bisa diupload berkali-kali. Di poin ini gue akan bocorin gimana caranya gue syuting sekali doang tapi bisa diupload ke semua platform. Buat kalian yang bikin short form video, gue sangat menyarankan kalian tuh bikin konten, terus abis itu kalian mirroring ke beberapa platform. Alasannya adalah gini, memang di tahun 2024 ini mirroring ke semua platform itu nggak gitu ngefek banget kayak tahun 2023-2022. 2023-2022 gue ngerasain banget yang namanya ya gue cuma bikin satu YouTube gini potong abis itu upload, abis itu langsung meledak gitu. Walaupun sekarang potensi viewsnya nggak sebesar dulu, tapi kalau misalnya kalian masih pemula, ini adalah cara yang paling masuk akal kalian bisa gunakan. Dengan kalian mirroring ke beberapa platform, TikTok, YouTube Short, atau Instagram, kalian tuh bisa punya potensi statistically followers yang ada di lautan itu, kalian bisa aja pecah di satu platform tapi di platform lain nggak pecah kontennya. Karena kita nggak bisa tahu rezeki itu datang dari platform mana. Dengan kalian sebar ke beberapa platform ini, kalian punya potensi lebih banyak dapetin uang endorsan, klien, dan lain-lainnya dibandingin kalian cuma punya satu platform. Gue pernah punya teman influencer juga, dia ditawarin untuk endorsan tapi nggak jadi dealing karena dia cuma punya Instagram doang. Si brandnya dia pengennya ngendorse si influencer tersebut tuh untuk paketan YouTube, Instagram, sama TikTok. Dia cuma punya Instagram sama TikTok. Akhirnya nggak jadi. Dan dealingnya tuh puluhan juta. Jadi jangan cuma gara-gara kalian nggak punya presence di sebuah platform, nggak punya kehadiran di sebuah platform, kalian kehilangan uang puluhan juta. Gimana caranya bisa mirroring ke semua platform? Cara simpelnya ada dua. Yang pertama adalah kalian syuting YouTube kayak gini, habis itu potong, baru upload. Atau yang kedua, kalian tuh stok konten misalnya 7 konten dalam satu hari. Nah, kalian acak uploadnya di masing-masing platform. Jadi biar di platform satu sama lainnya itu nggak serentak kontennya sama. Dengan begitu, kalian satu kali dayung 3 pulau terlampaui. Selamat mencoba tips gratis ini, dan jangan lupa kalau misalnya udah dapetin 10k followers, tag akun gue @mudacumasekali dan Akademi Kreator.